La ilaha illallah. Kisah perjalanan Sunan Derajat menghadapi berbagai rintangan saat menyebarkan Islam. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 M. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ayah dari Sunan Derajat bernama Raden Rahmat yang terkenal dengan Sunan Ampel, salah seorang wali Songo yang memiliki wilayah dakwah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Sementara itu, ibu dari Sunan Derajat bernama Nyai Ageng Gede Manila atau Chandrawati, Putri Arya Teja IV, seorang adipati Tuban yang masih mempunyai hubungan nasab dengan Ronggolawe. Semasa muda, Sunan Derajat terkenal dengan sebutan Raden Kasim, Kosim, atau Kasim. Raden Kosim adalah adik Nyai Patimah, Nyai Lilis, Nyai Kaluki dan Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Artinya, nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang yang berasal dari Sunan Ampel yakni berdarah Campas Samarkand Jawa karena Sunan Ampel adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Kosim atau Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petuah Sunan Ampel, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk menempati wilayah tersebut, Raden Kosim dengan diantar oleh Sunan Bonang menghadap Sultan Demak untuk meminta izin bertempat tinggal di kawasan itu. Sultan Demak pertama tidak hanya mengizinkan untuk bertempat tinggal, melainkan memberikannya. Keputusan pemberian tanah perdikan ditetapkan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun Jawa 1486. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin serta lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh terhadap kondisi masyarakat, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja berupa kedermawanan, penuntasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial dan gotong royong. Sunan Derajat banyak menggunakan ajaran yang luhur dan tradisi lokal untuk menyiarkan agama Islam. Salah satu buktinya adalah adanya artefak yang bertuliskan ajaran catur pilulang di kompleks makam Sunan Derajat. Artefak tersebut mengajarkan tentang cara hidup bersama sebagai makhluk sosial, yakni saling menghargai dan membantu sesama. Selain itu, Sunan Derajat juga memiliki keahlian dalam bidang seni lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan, yang diberi nama Simo Mengkok. Ada sebuah alkisah, setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Beliau bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu, yang pada akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang cakalang. Dengan menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak, Banjarwati. Menurut beberapa sumber, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 M. Di Desa Jelak tersebut, beliau mendapat sambutan yang hangat oleh tetua kampung yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri dari Mbah Mayang Madu yaitu Nyai Kemuning. Beliau kemudian mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Sunan Derajat berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Setelah lebih dari setahun di Jelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain yang lebih strategis. Beliau kemudian berpindah sekitar 1 km ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Untuk menempati lahan tersebut, beliau bersama dengan Sunan Bonang meminta izin kepada Sultan Demak pertama dan mendapatkan ketetapan pemberian tanah tersebut tahun 1486 M. Hutan yang berada di pegunungan tersebut dianggap sangat strategis karena jauh dari banjir saat musim hujan.
Selain itu, pemilihan gunung juga dipercaya dekat dengan Allah sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Menurut beberapa kisah, selama pembukaan lahan, banyak sekali makhluk halus yang marah, meneror warga, serta menyebarkan penyakit, namun bisa diatasi oleh Sunan Derajat. Selama 36 tahun, Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan Islam di Dalam Luhur. Beliau wafat sekitar tahun 1522 M dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang. Sementara itu, di dekat makam terdapat museum peninggalan Sunan Derajat, termasuk kumpulan tembang pangkur, gamelan, dan juga dayung perahu yang pernah menyelamatkannya. Kompleks pemakaman terbagi menjadi 7 halaman yang secara keseluruhan terdapat di perbukitan. Berbagai pemugaran di komplek makam Sunan Derajat diberikan langsung oleh pemerintah setempat untuk mendukung pelestarian warisan sejarah tersebut. Ada pintu gapura paduraksa dengan hiasan cungkup, serta pagar kayu bermotif sulur dan teratai yang mampu menguatkan kesan lambang sebuah gunung. Selain itu ada juga pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat.